Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah Ta'ala. Wahsy bin Harb al-Habsyi, ia adalah seorang budak dari Ethiopia yang merupakan budak dari Jubair bin Mut'im. Wahsy adalah seorang ahli tombak. Pada peperangan Badar, Wahsy dikenal sebagai orang yang membunuh paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Di tatkala peperangan Badar, sebelumnya paman dari Wahsy bin Harb yang bernama Tu'aimah bin Adi tewas di tangan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy merasa dendam. Esokan harinya, Hindun yang melihat ada aura dendam di dalam wajah Wahsy, dan ia tahu bahwa Wahsy adalah seorang ahli tombak. Maka pada hari selanjutnya peperangan, Hindun membujuk Wahsy agar ia ditaruh di barisan paling depan dan diperintahkan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Semakin dikobarkanlah kebencian Wahsy dan juga dendam Wahsy terhadap Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Akhirnya Wahsy menerima tugas itu, apalagi ketika diiming-imingi bahwa apabila Wahsy berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, maka Wahsy akan dibebaskan oleh Jubair bin Mut'im. Perangan berkecamuk sampai akhirnya dalam satu kesempatan Wahsy merangsak ke depan, di kekernya sasarannya yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Lepaskanlah tombak itu jarak 20 meter dan tertancaplah dada Singallah, paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak sampai di situ, ketika paman Rasulullah jatuh dari kudanya, Wahsy mendekati, kemudian mengambil sebilah belati, dirobeknya dada Sayyidina Hamzah, dikeluarkannya jantung, diberikannya kepada Hindun sebagai bukti bahwa ia telah membunuh paman Rasulullah, dimakannya jantung itu. Sahabat usdun yang dirahmati Allah, ketika peperangan usai, perang yang sungguh dahsyat, akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun banyak para sahabat yang gugur, yang syahid di medan pertempuran Badar ini. Syahid di medan Badar termasuk paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah memeriksa pasukan-pasukan yang dibunuh, yang syahid, ia melihat pamannya ada di antara sosok jenazah yang bergelimpangan, dan Rasulullah menangis. Begitu bersedih melihat betapa jasad pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sudah rusak, dadanya terbelah, jantungnya sudah tidak ada. Waktu berlalu, perkembangan kaum muslimin semakin kembang pesat sampai akhirnya di Madinah. Ketika peristiwa Futuh Makkah, Rasulullah bersama kaum muslimin kemudian berhasil menaklukkan kota Makkah. Maka Wahsy bin Harb yang merasa bersalah, dari bertemu dengan kaum muslimin dan Rasulullah, takut jiwanya terancam, takut Rasulullah balas atas kematian paman Rasulullah. Wahsy menyimpan. Kemudian istri dari Wahsy ini yang merasa semakin hari semakin tidak nyaman, dia pun datang menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah,
Apakah ketika seseorang melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat maka akan diampuni oleh Allah? Apa jawaban Rasul? Sungguh rahmat Allah, ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa manusia. Allah pasti akan mengampuni. Istri Wahsy untuk dia dan dia kembali pada Wahsy mengatakan bahwa Allah akan mengampuni kita apabila kita bisa. Sahabat itu dari rahmat Allah. Apa jawaban? Apakah engkau sudah mengatakan bahwa engkau adalah istri dari Wahsy yang telah membunuh paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib? Belum. Kalau begitu, kau datang. Katakan bahwa yang akan bertobat adalah orang yang membunuh dan memakan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Istri Wahsy datang kembali kepada Rasulullah dan mengatakan hal bahwa yang akan bertobat bahwa suaminya adalah orang yang telah menombak dan membunuh Sayyidina Hamzah. Nabi ketika mendengar hal itu belum manusiawi ketika Rasulullah merasa marah. Tapi kemudian Rasul pun berkata, Allah akan mengampuni. Bawa kemari suami. Wahsy pun datang. Wahsy bersyahadat, menyatakan keislamannya dan bertaubat. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Wahsy, kesalahanmu telah aku maafkan. Allah telah menghapuskan dosa-dosa terdahulu. Tapi mulai hari ini engkau pergi sejauh-jauhnya dari tempat ini. Jangan pernah melihat wajahku. Bukan aku membenci, tapi ketika aku melihat wajahmu, maka aku lihat bagaimana jasa pamanku rusak, dadanya dan berat. Aku tidak mau perasaan itu menghantui pikiranku. Akhirnya Wahsy pun dengan perasaan bersedih, dia pergi menjauh, menyesal dan sangat menyesal dia telah melakukan perbuatan itu. Sampai akhirnya ia membalas. Untuk menebus dosa-dosanya Wahsy, ia pergi keluar dari Madinah. Kemudian ia berdakwah. Ia mendakwahkan ajaran Rasulullah. Sampai satu ketika tatkala Rasulullah wafat, Wahsy pun tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Tidak pernah lagi melihat wajah Rasulullah. Begitu sedihnya Wahsy. Dan ketika pemerintahan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pada saat itu terjadi berbagai pemberontakan, di antara yang terbesar adalah pemberontakan Musailamah Al-Kazzab. Ketika Wahsy mendengar bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan menggempur, akan memerangi pasukan Musailamah Al-Kazzab yang sudah sangat besar saat itu, jumlahnya hampir mencapai 10.000. Khalid bin Walid memimpin peperangan yang terjadi di Bukit Aqrabah di daerah Yamamah. Maka Wahsy pun datang minta memohon kepada Abu Bakar. Ia ikut dalam pertempuran Yamamah. Dan pada satu kesempatan Wahsy bertekad dia akan membalas perbuatan bahwa dia pernah membunuh Sayyidina Hamzah, dan dia kali ini akan membalas dengan membunuh sejahat-jahat. Ketika masih ada momen yang tepat, Wahsy melemparkan tombaknya ke arah Musailamah Al-Kazzab dan matilah. Ketika Musailamah Al-Kazzab tewas oleh tombak yang sama yang saat itu dilakukan, dia lemparkan kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, maka Wahsy menangis sambil mengangkat tombaknya. Demi Allah, pada saat aku kafir, aku telah membunuh sebaik-baik manusia, dan pada saat aku telah berhasil membunuh sejahat-jahat manusia. Bisa saja semoga bawa inspirasi bahwa
hikmah yang besar buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.